Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Farudin dengan NIM 12170500093 dari Teknik Informatika B angkatan 21. Pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai hasil rangkuman saya mengenai haji dan umroh yang referensinya itu dari buku. Langsung saja masuk ke materinya. Pertama, mengenai pengertian haji. Pengertian haji secara umum adalah mengunjungi Ka'bah di Masjidil Haram yang dilaksanakan pada bulan haji. Haji dapat pula diartikan sebagai upaya seseorang meniatkan beribadah dan menyempurnakan rukun Islam dengan melaksanakan naik haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Setiap muslim yang mampu wajib hukumnya menunaikan ibadah haji. Pendapat haji menurut para ulama didefinisikan menuju Ka'bah atau mengunjungi rumah Allah yang dilakukan pada waktu tertentu. Nah, dari beberapa pendapat di atas merujuk pada waktu tertentu. Yang dimaksud dengan waktu tersebut adalah bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, dan 10 bulan pertama Zulhijjah. Selanjutnya pengertian umroh. Perbedaan haji dan umroh itu terletak pada waktu pelaksanaan. Jadi secara umum umroh adalah haji kecil. Dikatakan sebagai haji kecil karena ibadah haji yang dikurangi. Dari segi bahasa, kata umroh dapat diartikan dengan berkunjung atau mendatangi suatu tempat. Sementara ditinjau dari istilahnya, umroh dapat diartikan upaya seseorang mendatangi Ka'bah untuk menjalankan ibadah tawaf dan sa'i. Dari segi waktu, umroh dapat dilakukan pada waktu kapan saja, tanpa melihat hari dan waktu yang sudah disebutkan pada pengertian haji yang tadi. Selanjutnya untuk hukum haji. Haji bagi umat muslim yang mampu itu hukumnya wajib. Mengapa diwajibkan? Jawabannya sederhana, karena termasuk dalam rukun Islam. Diutamakan ke sana seumur hidup sekali. Adapun batas awal seseorang wajib haji yaitu harus balik dan batas akhirnya adalah sebelum meninggal dunia. Sementara anak perempuan yang belum haid maka belum diwajibkan naik haji, sekalipun usianya sudah lebih dari 15 tahun. Apabila ditemukan anak sudah haid sebelum 15 tahun maka sudah wajib naik haji. Hukum umroh. Perbedaan haji dan umroh terletak pada waktu dilaksanakannya dan jumlah mengunjungi Ka'bahnya. Jika haji hanya dilakukan sekali seumur hidup, maka pada umroh dapat dilakukan berkali-kali dalam setahun atau dalam sisa usia manusia. Sementara ada yang menyebutkan bahwa umroh yang dilakukan lebih sekali dalam setahun menurut mazhab Maliki hukumnya itu makruh. Jadi mereka melakukan umroh setahun sekali. Karena Nabi Muhammad SAW pun umroh itu setahun hanya sekali. Sementara menurut mazhab Syafi'i mendefinisikan umroh itu seperti halnya menjalankan ibadah haji seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa haji sama wajibnya seperti jihad sedangkan umroh bersifat sukarela. Selanjutnya untuk rukun haji. Dikatakan rukun karena tidak ada satupun ketentuan syarat sah haji yang tertinggal. Jika ada rukun yang terlewat atau kelupaan gitu ya, maka hajinya batal dan harus diulang kembali di tahun berikutnya. Berikut hal wajib yang harus dilakukan agar haji menjadi sah. Yang pertama ada ihram. Apabila lupa melakukan ihram maka diwajibkan membayar dam atau sebuah denda, yaitu seekor domba. Lalu melempar jumroh. Apabila lupa melempar jumroh maka orang tersebut wajib membayar dam, seekor domba juga. Lalu ada wukuf, dilakukan di Arafah sampai setelah matahari terbenam. Masih ada beberapa rukun lainnya yaitu mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, dan melakukan tawaf wada. Tawaf wada adalah perpisahan sebelum meninggalkan Makkah. Selanjutnya masuk ke rukun umroh. Yang pertama itu niat dan ihram.
segala bentuk ibadah, hal yang paling utama adalah niat. Umroh tanpa niat maka akan sia-sia saja. Setelah niat, peserta umroh mengenakan baju putih yang hanya dililitkan di sekeliling tubuh bagi laki-laki. Lalu yang kedua, ada tawaf berkeliling Ka'bah. Setelah niat, barulah melakukan tawaf atau dapat kita pahami dengan cara mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran sampai ke Hajar Aswad. Barulah dilanjut ke arah kiri. Yang ketiga ada sa'i. Sa'i itu adalah berlari-lari kecil untuk mengelilingi 2 bukit. Bukit tersebut yaitu Bukit Safa dan Marwa. Lari-lari kecil ini diawali dari Bukit Safa dan berakhir ke Bukit Marwa sebanyak 7 kali putaran. Aturan saat melakukan sa'i boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid atau nifas. Karena tempat sa'i itu bukan di area dan bukan bagian dari Masjidil Haram. Lalu selanjutnya bercukup atau menggunting atau bercukur lah. Itu kegiatan mencukur rambut kepala. Terkait dengan pencukuran dapat dicukur habis. Dicukur habis itu lebih diutamakan. Boleh juga dengan hanya mencukur sedikit. Paling sedikit itu 3 helai. Kegiatan mencukur rambut ini dilakukan setelah usai melakukan sa'i. Jadi setelah melakukan tahallul maka tanda umroh sempurna. Yang terakhir yaitu tertib. Bagian terakhir adalah tertib. Maksud tertib di sini adalah harus dikerjakan secara berurutan. Baik, segitu saja kesimpulan atau rangkuman yang saya dapat dari buku. Terima kasih dan maaf apabila masih ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.